Pagi ini saya coba akan mengingatkan kembali teman-teman semua mengenai Zellner, mengenai bioaktif oligopeptide. Saya ingin mengawali dari satu pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin soya, bagaimana mungkin kacang kedelai bisa sedemikian dahsyat? Ini harus dijadi renungan buat kita. Dan seperti yang saya selalu ingatkan, kalau sudah bicara kacang kedelai dan mau dibandingkan dengan obat, pasti tidak akan ketemu. Pertanyaan apapun pasti tidak akan ada jawabannya. Bagaimana mungkin butiran-butiran kacang kedelai itu bisa sedemikian dahsyat membantu berbagai permasalahan kesehatan? Tapi ternyata perjalanannya bukan seperti itu. Kenapa sampai Nobel Prize atau penghargaan Nobel itu diterima oleh orang-orang yang mengamati dahsyatnya oligopeptide atau bioaktif oligopeptide? Ini bicara teknologi. Ini bicara balik lagi tadi, satu kreativitas. Maka butiran-butiran kacang kedelai ini dilakukan ekstraksi, dilakukan berulang-ulang ekstraksi, dilakukan identitas atau identifikasi sampai menemukan satu bagian terkecil, atau bukan bagian terkecil, bagian terkecilnya adalah asam amino. Jadi unsur lain dihilangkan. Di sana ada air, di sana ada tepung, di sana ada kulit yang lebih keras dan lain sebagainya. Itu dihilangkan, maka diambillah unsur-unsur asam aminonya. Jadi seluruh unsur asam amino yang ada di dalam kacang kedelai diambil dan dilihat berapa kadarnya. Kemudian masing-masing asam amino ini akan berikatan satu dengan yang lain. Jadi oligopeptide itu adalah bukan satu asam amino. Contoh pernah mendengar leucin, isoleucin, valin. Itu adalah 3 asam amino esensial. Nah, ketika digabungkan menjadi lebih dari satu asam amino, maka terbentuklah oligopeptide. Oligopeptide ini aktif. Berbeda dengan asam amino, berbeda dengan protein induknya. Kalau induknya, maka dia dalam bentuk yang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau asam amino itu akan memberikan bagian dari perjalanan satu metabolisme. Jadi protein dipecahkan menjadi asam amino, itulah dengan menggunakan proses proteolisis dengan enzim protease. Terbentuklah berbagai enzim. Nah, oligopeptide adalah gabungan dari lebih dari 1 atau lebih dari 2 asam amino dan aktif. Apa yang dikatakan aktif, apa yang dikatakan bioaktif, berarti aktif dalam kehidupan, aktif secara metabolisme. Dan kecepatan aktivitas daripada bioaktif oligopeptide ini adalah persis seperti halnya hormonal, persis seperti halnya neurotransmitter atau saraf atau refleks. Nah, ini harus dicamkan buat teman-teman. Jadi kecepatan bioaktif oligopeptide adalah menyamai hormon. Kalau kita marah, maka pada saat itu juga akan berubah wajah kita. Kalau kita mendapatkan musuh, maka refleks untuk melakukan satu perlawanan itu dilakukan oleh bioaktif oligopeptide. Nah, sekarang bagaimana kontens dari bioaktif oligopeptide ini dalam memberikan suatu penyembuhan, dalam memberikan atau membantu menyelesaikan permasalahan apapun di dalam tubuh kita? Bioaktif oligopeptide itu bukan berbicara di organ, tapi berbicaranya di sel. Jadi bioaktif oligopeptide tidak melihat sakit apa, tidak melihat kondisi klinis seseorang itu seperti apa, tidak. Ketika dikonsumsikan bioaktif oligopeptide, maka seluruh
kalimatnya saya ulangi lagi. Seluruh sel mengalami perbaikan. Kenapa perbaikan? Karena mendapatkan oligopeptide yang sedemikian aktif, bertindak sebagai hormonal, bertindak sebagai neurotransmitter atau hormon dan saraf, maka seluruh metabolisme, maka seluruh proses di dalam sel tersebut akan membaik. Dengan membaiknya sel, maka seluruh permasalahan kesehatan akan mengalami suatu perbaikan yang signifikan. Jadi, kembali lagi nih. Kenapa Zellner bisa menyembuhkan orang sakit A? Kenapa Zellner bisa secepat itu menyembuhkan orang dengan sakit B? Itu adalah karena aktivitas dari bioaktif oligopeptide di tingkat sel. Jadi dia tidak melihat organnya yang sakit sekarang, oh ini orangnya kondisi fungsi jantungnya lemah. Maka ketika oligopeptide dimasukkan, sel jantungnya mengalami perbaikan. Tapi bukan sel jantung saja, sel tulangnya juga demikian juga. Maka produksi sel darah, produksi leukosit sebagai pertahanan tubuh, produksi limfosit sebagai imunitas tubuh itu membaik. Jadi ini harus dicamkan sama teman-teman, bukan semata-mata karena A, bukan semata-mata karena B penyakitnya, tapi karena perbaikan di tingkat sel. Mungkin bisa diterima pendekatan seperti ini. Itulah bioaktif oligopeptide.